Halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif ya. Kita lagi ada di Gias 2025 dan kali ini di belakang saya sudah ada Honda Stepwagon. Ya, ini mobil ya, akhirnya muncul di Indonesia. Jadi sebenarnya mobil kalau di Jepang sendiri, Honda tuh udah ngeluarin dari tahun 96 dan udah banyak generasinya. Dan generasi terbaru ini akhirnya dimasukin sama Honda ke Indonesia. Wow! Dan yang menariknya lagi, harganya sekarang jadi 629 juta rupiah. Artinya untuk sebuah Honda ini mobil harganya sangat terjangkau. Dia pakai mesin 2000 cc, hybrid. Udah gitu kalau dibandingin sama Honda Civic ya, dia lebih murah dibandingkan dengan Honda Civic. Udah gitu dia CBU dari Jepang langsung. Nah pertanyaannya mungkin buat teman-teman, bagus mana sama Nissan Serena e-Power? Saya hari ini ke Gias, lihat Nissan Serena e-Power, tiba-tiba ada Honda Stepwagon. Nah, sebenarnya ada plus minus dan nanti akan kita bahas. Jadi buat teman-teman yang lagi galau pengen ngambil apa, cek video ini sampai akhir ya. Jadi yang gue suka dari mobil van seperti ini, dia itu dalamnya lega karena bentuknya kotak, tapi secara dimensi dia nggak gede-gede amat. Bahkan dibandingkan dengan dimensinya Innova Zenix gitu ya, kalau kita sama-sama masuk gang, dia itu tidak selebar itu, padahal kalau dia di dalam lebih gede kemana-mana dibanding Innova Zenix ya. Dibandingkan dengan Nissan Serena e-Power, dia itu lebarnya mirip, cuma beda 10 mm atau 1 cm doang. Ini lebih lebar dan panjangnya ini lebih panjang, 4,8 meter. Jadi kalau kita lihat, wah berarti lebih lega dong dibandingkan dengan Nissan Serena e-Power. Belum tentu. Kenapa dia bisa lebih panjang sampai 4,8 meter? Kalau kita lihat bagian depannya, ini moncongnya tuh panjang sekali ya. Jadi bukan untuk ruang dimensi, tapi untuk bagian depannya. Dan yang gue suka dari desainnya, dia itu desainnya ngotak ya. Udah gitu, biasanya mobil kayak gini tuh dia tuh selalu dibikin streamline dari atas ini, ditarik udah naik ya. Dia tuh malah dibikin kotak begini, habis itu lurus. Nah, kita lihat juga bagian depannya. Jadi Nissan Stepwagon, Honda Stepwagon yang generasi sebelum ini itu bentuknya kan tajam-tajam gitu ya. Ini kembali ke kotak seperti generasi pertama dan generasi keduanya. Jadi cakep. Tapi soal desain selera, gue suka banget sama desainnya. Lampunya juga kelihatan ya, niat tuh. Dalamnya emang dia nggak pakai proyektor, dia masih pakai multi reflektor LED. Sama ada LED-nya di sini nih buat DRL-nya. Terus grillnya juga nggak neko-neko. Bempernya juga nggak neko-neko. Emang kalau kalian perhatiin gue dari dulu, gue suka mobil yang desainnya simple, clean, cakep lah. Nggak suka yang terlalu rame. Ini bagus, gue suka. Kemudian kalau kita lihat peleknya, dia menggunakan ban 205/60 ukurannya R16. Desainnya juga menurut gue elegan, tapi emang secara velg kok bikinnya kecil ya. Si Nissan Serena juga R16 loh. Nah, bannya sendiri dia pakai Goodyear Efficient Grip. Sama kalau kita lihat ada garis lurus, krumnya tuh rapih, nggak lebay, tapi bagian sininya dia nggak pakai krum. Bagus, dan handle pintunya dari depan sampai belakang itu rata, dia nyambung ya. Di sini kayak ada touch sensitive sensor, jadi kalau kita pegang kunci, kita pencet ini bisa kebuka, tapi kalau kita nggak pegang kunci, bukanya begini. Nah, seperti biasa ya. Pintu depannya bisa dibukanya tuh lebar hampir 90 derajat. Kalau kalian lihat spionnya, dia ada kaca di bawah. Ya, ini tujuannya buat ngeliat bagian bawahnya sih pas kita lagi parkir. Tapi sayangnya mobil tidak dilengkapi dengan kamera 360 atau bird eye view. Jadi kalau kalian pengen parkir lebih gampang, harus nambahin sendiri. Terus kalau di Nissan Serena, dia tuh bisa dibuka pakai sensor. Dia nggak ada. Cuma nggak terlalu penting lah ya. Nah, ke belakang yuk. Nah, ini dia bagian belakangnya. Simple, ngotak, tapi keren. Ya, terutama lampu LED-nya tuh kayak ditarik garis gitu. Ya, sama ada garis dalamnya lagi, ada 2 garis nih. Tapi yang garis dalamnya ini warna putih buat lampu sein sama lampu mundurnya. Nah, dia punya spoiler yang cukup gede ya, biar nggak kelihatan kaku. Sama ini nih, bumper belakangnya kalau kalian pikir dia cuma sampai sini doang, enggak. Bumper belakangnya sampai ke bawah. Ada sensor parkir, ada 4. Sama kalau kita buka pintunya, ya ini menurut gua yang jadi kelemahan sih. Kenapa? Karena mobil kayak gini, kalau dibuka itu lebar sekali kan, pintunya panjang ya. Jadi kita butuh space di rumah buat buka pintunya. Dulu, generasi sebelum ini, dia tuh bisa dibuka atas bawah sama kiri kanan. Ya. Yang kirinya, apa yang kanannya, gue lupa ya. Bisa dibuka, jadi kita kalau misalkan space-nya sempit, kita bisa ngeluarin barang lebih gampang. Kalau ini kita masuk rumah, sebaiknya parkirnya maju ke depan. Karena kalau parkirnya ke belakang, ya kita butuh space buat buka pintu belakang ini.
Kalau Nissan Serena, dia tuh ada bisa dibuka bagian atasnya ya. Jadi kaca atasnya bisa dibuka, kita nggak perlu space banyak, bisa ngambil barang. Jadi emang PR-nya di situ aja. Nah, sama bagasi belakangnya, ini gua suka banget karena dia cerdas. Jadi kalian lihat ya, ini posisi kursi lagi tegak. Lihat, kita punya bagasi yang besar sekali dan ini nggak dikasih separator. Sama kalau kita ngelipat kursinya, dia bisa ditaruh di bawah sini. Jadi ini nggak makan space sama sekali ya. Kalau misalkan Serena kan masih atau Foxy masih dilipat ke samping kiri kanan ya. Ini bener-bener bisa dibikin rata lantai. Cakep. Dan pengoperasiannya juga gampang sekali ya. Jadi kita nggak perlu pakai effort ya. Kita tinggal lipat seperti ini. Kemudian tuh langsung rata sama lantai. Nah kemudian di sini ada separasinya. Tujuannya ini kan bolong ya. Nah tinggal tutup aja gini. Nah, jadi rata sama lantai, tapi hooknya masih kelihatan. Ini pinter banget. Kenapa nggak semuanya kayak gini aja gitu? Terus di sebelah sini tempat penyimpanan, tapi emang bukanya nggak terlalu friendly. Kayaknya ini buat sesuatu yang sifatnya darurat ya. Sama di sini juga bisa dibuka, dan ini panjang sekali. Bisa buat naruh dongkrak nih sepertinya ya, kalau dilihat dari tempatnya. Oke, sekarang gimana cara ngebukanya? Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada sangkutan. Ini agak sedikit butuh effort ya, tapi nggak segitunya kok. Dah, bisa sampai rebah banget ya. Dan kursinya juga bisa buat 3 orang karena headrestnya disiapin 3, sama ada seatbelt di bagian atas. Naikin lagi. Tuh, sangat mudah sekali. Tapi ya, dia tuh nggak dikasih separator lagi gitu. Jadi ini cuma buat tadi nutup doang ya, nggak bisa dibuat nutupin bagian sini. Tapi ini udah lega, bagus. Seandainya semua mobil yang punya bangku baris 3 dibikin kayak gini, cakep. Nah, kalau mobil beginian, biasanya kita duduk di bagian belakang ya. Kita tutup dulu pintunya. Dia tuh nutupnya ada tuas di bagian pintu, sama di sini ada tombol buat nutup dan buat ngebuka. Nah, di belakang, bedanya sama Serena atau Foxy, dia lebih nyaman menurut gua. Karena yang pertama kita dapat Ottoman seat atau leg rest, dia bisa sampai naik banget ya kan. Kepake atau enggak, kalau mau pakai lebih enak, ini kan bisa naik banget ya. Kita tinggal tarik tuas sebelah kanan sini yang ini nih. Jadi dia tuh ada dua step ya. Jadi tarikan pertama mundur, saya mentok kan, tarik lagi lebih kuat ke atas, bisa ke kiriin. Habis itu bisa dimundurin sampai ujung mentok pol ya. Ini harusnya bisa lebih mentok lagi kalau belakang kita tidurin si kursi belakangnya. Nah, kalau udah tapi masih gantung sih. Ini enak lah, kita dapat buat kaki. Kayaknya lebih enak lagi kalau turunin dikit lah. Nah, ini jadi pas ya. Terus kalau mau dimundurin belakang, nah ini kursi belakangnya tuh lebih enak buat tidur dibanding Serena atau Foxy karena dia punya kakinya sama ya kursinya nyaman sih ya. Cuma nih headrestnya kalau misalkan dibikin lebih empuk lagi pasti lebih enak. Tapi so far ini buat kursi tengahnya the best untuk di kelasnya. Dibanding Foxy, Serena ini the best. Kita naikin lagi. Oke. Terus ya kita tutup. Nah, sekarang kita majuin. Mungkin kalau kita duduk biasa segini kali ya. Terus kita geser lagi ke kanan. Jadinya seperti ini. Dia punya meja dan ada 2 buah cup holder. Sama ada tempat buat naruh HP mungkin. Sama ada colokan USB Type-C di bagian sini. Ya, ada pegangannya. Jadi buat orang tua harusnya gampang. Sama kita dapat kray juga. Plafonnya warna hitam, ada AC di bagian samping sampai ke belakang. Buat ngaturnya ada di sini dan dia itu bisa diatur kecepatannya, modenya mau ke depan atau bawah ya, kaki ada auto. Ini buat matiin sama nyalain sama buat temperatur. Jadi dia temperaturnya bisa diatur juga. Nah, sekarang gimana bagian belakangnya? Check this out. Yuk. Nah, kursi belakangnya emang sih agak terasa kecil ya. Jadi dia tuh kurang panjang menurut gua. Karena dia harus mengakomodasi biar bisa masuk ke bagian bawah. Dia kurang panjang, headrestnya bisa dinaikin sih untungnya sih. Cuma ini kurang tinggi sedikit aja. Coba kita tinggiin bisa nggak? Nggak bisa. Jadi bagian sini tuh masih agak terasa ya. Mungkin dipapas sedikit biar lebih enak. Karena ini kerasa kena ke punggung. Udah?
Lebarnya buat 3 orang menurut gue cukupan aja ya. Cuma ini sih dia ngedingklik sama ya itu kurang panjang aja. Jadi tertopangnya tuh nggak sempurna bagian belakangnya. Mungkin kalau di belakang lebih enak Serena kali ya. Sama kita dapat colokan USB Type C ya, ada 2 buah cup holder. Di sebelah kiri kita ada colokan 12 voltnya. Dan tetap dapat pegangan di belakang, ada lampu juga. Ini lampunya mirip kayak punyanya Brio ya. Cuma dia udah LED. Ya, memang bukan yang terbaik di bagian belakangnya, cuma tengahnya dia the best. Nah, mau keluar juga gampang, dia ada tuas di bagian sini. Ya, nah kita majuin aja. Buat keluar jadi lebih gampang, tapi di sini nggak ada tombol buat buka pintunya ya. Jadi buka pintu tetap harus pencet yang depan sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Jadi kalau misalkan ya Honda zaman sekarang itu desain interiornya sama semua. Yang ini itu paling beda lah dibandingkan dengan Civic, CR-V, Accord dan lain-lain. Nah, memang masih ada kemiripannya. Kayak misalkan setirnya bentuknya sama, speedometernya sama, tombol buat transmisinya juga sama seperti CR-V yang hybrid ya. Nah, ini yang bikin beda nih. Kan biasanya AC-nya dibikin nyambung, yang ini AC-nya dibikin misah. Cuma kalau kita lihat secara overall desain interiornya, sebenarnya desainnya bagus ya. Cuma terlalu monoton gitu. Kayak Nissan Serena Fox itu masih dikasih aksen-aksen. Nah, ini tuh kayak misalkan masih bisa dikasih aksen lagi nih. Misalkan dikasih aksen silver atau kayu ya. Ini benar-benar dikasih plastik begini aja ya. Jadi nggak dikasih apa-apaan, warnanya benar-benar suram-buram-buram. Hitam doang. Abu-abu lah ya, abu-abu gelap doang. Jadi kurang terasa mahal lah. Cuma secara desain udah oke banget. Udah gitu, common parts Honda yang seri Civic ke atas, kalau kita perhatiin ya, kayak misalkan nih, tombol-tombolnya, tombol AC-nya, itu dipegang itu rasanya bagus dan mahal. Ada klik-klik-klik-kliknya gitu ya. Nih. Sama setirnya pun juga dipegang tuh enak gitu. Button saya tuh dipencet rasanya mahal. Itu masih ada di sini. Nah, yang bikin turn off sebenarnya head unitnya. Jadi, kita nyalain dulu. Ya, tadi kok nyala, sekarang mati. Ada yang nyala nggak? Yang pertama, dibandingkan dengan competition ya, dia apalagi Nissan Serena ya, head unitnya B aja. Biasa banget gitu, dan ini bukan tipe yang paling bagus ya, kan ini kecil ya, nggak dibikin gede, tapi bagusnya dia bisa kalian ganti-ganti. Jadi kalau kalian kurang puas, tinggal diganti aja head unitnya. Jadi ini head unitnya masih head unit biasa. Nah, terus di atas sini dia belum pakai kamera ya. Dimana kalau buat mobil macam MPV atau Alphard, spion kamera, gua setuju sih. Kenapa? Karena kalau kita di belakang duduk, supir kita mau lihat belakang, dia nggak bisa ngintip kita. Gitu. Kita lagi ngapain di belakang, mau ngeliat belakang tuh benar-benar udah langsung kamera aja. Jadi ada privacy. Jadi kalau dia pengen ngintip kita, itu benar-benar harus nengok ke belakang, baru bisa lihat. Nah, kalau pakai spion gini, dia masih bisa ngeliat kita di belakang. Itu sih. Jadi gua setuju untuk beberapa mobil MPV yang duduk di tengah atau di belakang ya, biar driver nggak bisa ngintip. Tapi kalau kalian bawa sendiri itu nggak penting. Terus bagian sini dia ada lampu kanan kiri udah LED, ada tempat buat naruh kacamata, kita ada sunshade sama ada kaca dan ada lampunya. Kan jarang nih, CR-V aja nggak ada lampunya ya kan. Terus ke sebelah kanan dia tuh kacanya nggak terlalu besar ya, biasanya mobil kayak gini kan kayak gede banget gitu ya. Ini B aja, sederhana, tapi itu selera. Kalau gua oke sih, mau gede mau kecil sama aja kalau menurut gua ya. Dan interiornya juga masih banyak yang keras-kerasnya ya. Di bagian sininya empuk, ini juga dikasih empuk-empukan kulitan gitu. Sama ini juga pakai kulit-kulitan ya. Sama ada ininya nih, ada jahit-jahitannya. Dan ini bisa dibuka buat tempat naruh barang ya, bagus. Di sini bisa naruh barang lagi, ada cup holder. Sama di bagian bawah sini, nah kita dapat ruang penyimpanan yang sudah soft opening ya. Ngomong penyimpanan lagi, di sini juga bisa dibuka buat cup holder lagi. Jadi bisa muat banyak cup holder, tempat penyimpanan lagi di bagian sini. Sama di bagian bawahnya ada tempat kayak buat naruh HP. Terus ada USB A, USB C, sama colokan 12 volt. Di tengahnya ada tempat penyimpanan juga yang dikasih rubber finish. Jadi kita bisa taruh barang-barang tanpa harus bunyi-bunyian. Tumben nih ya. Dan kursinya sendiri untuk bagian driver, gua nggak ada komplain. Tangan kanan kita bisa nyender, tangan kiri kita juga bisa dikasih
armrest ya, dan multi level armrestnya. Terus kalau misalkan kita ngerasa kurang tinggi, bisa dinaikin, bisa diturunin seperti ini. Kemudian di bagian sininya tuh ada tulisannya maksimum 3 kilo ya. Jadi dia tuh buat gantungan naruh barang, bisa ditaruh di sini. Cuma gue kurang setuju ya, karena kalau kita naruh barang di sini nanti kan plastiknya kayak ngebeset giniannya kan. Ini pasti jadi rusak nih kalau ditaruh barang di sini. Sebaiknya nggak usah dipakai. AC-nya depan dual zone, belakang zonanya beda sendiri. Jadi sebenarnya dia triple zone. Ada plasma clusternya, ada rear controlnya juga buat ngatur AC belakang dari depan. Tuas transmisi sama, dan electronic parking brake, aircon, brake hold dia juga udah ada. Head unitnya ya seperti itulah bentuknya. Setirnya gua nggak ada komplain, dan dia sudah lengkap dengan Honda Sensing. Nah, di sebelah kanan ada tombol buat buka pintu kanan, kiri, tengah, sama buat ngatur ketinggian lampu, dan ada buat buka bagasi belakang. Udah sih, sisanya ya ada cup holder aja sama tempat buat naruh koin, dan ini dikasih karet ya, bagus. Sama dia tuh bagian sininya cup holdernya nggak terlalu besar ya, cuma begini aja sih, makanya dia ngasih cup holder banyak ya. Soalnya bagian door trimnya dia nggak bisa naruh banyak hal. Sama ini nih gue suka nih, dia bisa diatur ketinggian dari si seat beltnya, dimana mobil zaman sekarang sudah mulai langka. Nah sekarang kita buka kap mesinnya ya. Weh, pertama kalinya gue megang kap mesin Honda seberat ini ya. Biasanya nggak seberat ini, tapi ini kan mobil CBU Jepang. Nah, dia punya mesin 2000 cc hybrid, sama kurang lebih kayak CR-V atau Honda Civic yang hybrid. Nah, tenaga motor listriknya itu gede, 184 PS, dan motor bensinnya, motor bensin. Mesin bensinnya itu 145 PS. Tapi motor listrik yang gede itu dari yang gue coba CR-V sama Civic, dia tuh kerjanya di putaran bawah. Jadi di bawah 100 itu larinya enak. Set. Di atas 100 agak kurang. Torsinya untuk yang mesin listrik ya gede, 314 Nm, dan untuk yang mesin bensinnya itu 170 Nm aja. Itu harusnya udah lebih dari cukup, apalagi kalau mobil van kayak gini. Kalian nggak mungkin kebut-kebutan kan pakai mobil kayak gini gitu loh. Jadi menurut gua ini harusnya udah cukup banget, dan bisa diadu sama Nissan Verna e-Power, dan soal konsumsi bahan bakarnya juga dia juga irit. Civic Hybrid aja udah irit banget. Ini pasti juga nggak kalah irit dengan Civic Hybrid atau dengan si Honda CR-V Hybrid. Emang lebih gede, lebih panjang sih ya. Oke, dan mobil ini harganya dijual dengan 629 juta rupiah saja. Kalau kalian pesan sekarang di Gias, itu dapatnya sekitar bulan Oktober-November tadi ya. Oktober-November, itu handover pertamanya katanya. Mungkin kalau kalian sudah pre-ordernya lebih lama dari sebelumnya, bisa dapat lebih cepat ya. Misalkan, ini kan dari Gias tahun lalu, IMS, dipajang terus tapi nggak masuk-masuk, akhirnya masuk juga. Dan kalau dibandingkan dengan Nissan Serena, dia emang lebih murah, tapi Nissan Serena sudah dapat diskon, sehingga harganya juga lebih murah harusnya dan lebih cepat kalau misalkan kalian pesan sekarang. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kapan nih si raja terakhir muncul, si Foxy Hybrid. Karena Honda Stepwagon udah hybrid, Nissan Serena udah e-Power, Toyota nih yang belum bikin Foxy versi hybrid. Karena kalau dia bikin versi hybridnya, gua rasa bisa bersaing sama ini. Karena kalau dibandingin sama sorry to say, Serena sama Stepwagon kalah lah ya Foxy yang sekarang lah. Mana harganya juga nggak jauh-jauh lagi kan. Yaudah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Buat teman-teman yang udah pesen atau berencana minang Honda Stepwagon, coba komen di bawah ya, siapa tahu gue bisa jawab. Bye-bye.